Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Padang dengan NIM 0101193100. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Ini adalah praktek ceramah dari mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah di bawah asuhan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Ajahar Sitompul MA. Dan adapun judul ceramah saya adalah 5 amalan ringan namun berpahala besar. Baik, langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan serta keselamatan hingga saat ini. Sholawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak nih amalan ringan yang bisa kita lakukan namun sangat berpahala besar saat kita melakukannya. Nah, sebagai umat Islam, sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan beribadah kita akan mendapatkan pahala yang kelak menolong kita di akhirat nanti. Dan untuk mendapatkan pahala tidaklah sulit, teman-teman, asalkan kita rajin mengerjakannya dan selalu istiqomah di jalannya. Nah, di sini ada 5 nih amalan ringan namun berpahala besar yang akan kita peroleh. Yaitu yang pertama adalah mendengarkan azan dan membaca doa setelah azan. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui pastinya itu azan apa. Nah, azan ini merupakan seruan ataupun penanda bahwa waktu sholat sudah tiba untuk umat Islam. Nah, Rasulullah SAW telah mengerjakan kita untuk mendengarkan azan hingga selesai, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan pahala bagi kita yang melakukannya. Hal ini tercantum dalam hadis berikut, man qala hina yasma'un nadda Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudan alladhi wa'adtah khalas lahu safa'atil yaumil qiyamah. Yang artinya, barang siapa mengucapkan setelah mendengarkan azan Allahumma rabba hazihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, ya Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, dakwah tauhid, salat yang ditegakkan, dan berikanlah kami Muhammad wasilah, kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lainnya yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom, yang mana makom ini adalah kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Allah. Maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Dan ini merupakan hadis riwayat Bukhari nomor 614, teman-teman. Dan ini adalah amalan yang bisa kita lakukan saat sedang azan dan kita berdoa setelahnya. Dan adapun amalan yang kedua yaitu mengamini imam saat sholat berjamaah. Nah, amalan ringan yang selanjutnya ini yaitu kita dapat memperoleh pahala yang besar setelah kita mengamini imam saat sholat berjamaah di masjid. Hal ini tertulis dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Idza qala imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin
innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghafira lahu ma taqaddam min zambi. Yang artinya, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena siapa saja yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan amin malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan Allah ampuni. Nah, ini merupakan hadis riwayat Bukhari nomor 782 dan Muslim nomor 410. Dan baik teman-teman, ada pun poin ketiga nih, amalan ringan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu membaca ayat kursi setelah sholat. Adapun keutamaan membaca ayat kursi setelah sholat ataupun sebelum tidur, yaitu tidak akan menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Masya Allah. Dan mungkin teman-teman sudah hafal nih ayat kursi yang bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udzuhu sinatu wa la naum, dan seterusnya. Mungkin langsung nanti teman-teman lanjutkan. Dan ada pun poin keempat nih, amalan ringan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim saat akan beraktivitas. Dan mungkin saja hal ini terkesan sepele nih teman-teman, hanya karena bismillah gitu kan. Namun memulai aktivitas dengan membaca basmalah itu akan mendatangkan pahala yang besar untuk kita. Selain itu, kita juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala saat akan melakukan suatu aktivitas. Nah, teman-teman, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kullu umri balil la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, yang artinya setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Hadis riwayat Al-Khatib. Nah teman-teman, dari hadis ini aja kita mengetahui betapa pentingnya nih untuk kita memulai suatu aktivitas itu dengan membaca basmalah, dan mengakhirinya tidak lupa juga dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terakhir, poin kelima nih teman-teman, amalan ringan yang bisa kita lakukan yaitu bersedekah. Karena amalan ringan berpahala besar selanjutnya ini adalah amalan yang mungkin bisa kita lakukan setiap hari nih teman-teman. Sedekah ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal musaddaqina wal musaddaqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan. Niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran surah Al-Hadid ayat 18. Nah teman-teman, begitu besar nih kita peroleh pahala dari bersedekah. Walaupun mungkin jumlah sedekah kita itu sedikit, tapi yang Allah lihat itu bukan sedikit banyaknya, tapi keikhlasan dan ketulusan hatinya dalam memberinya. Nah teman-teman, inilah 5 amalan ringan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan walaupun itu ringan, tapi kita bisa memperoleh pahala besar dari amalan tersebut. Yang mana dari 5 ini tadi, yang pertama itu adalah mendengarkan azan, menjawab azan, serta membacakan doa setelah azan. Yang kedua adalah mengamini imam saat sholat berjamaah di masjid, dan insya Allah kita juga dari sini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi yaitu membaca ayat kursi. Nah, membaca ayat kursi ini sangat penting ya teman-teman, dimana kita akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
kemudian kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena saat kita selesai sholat zuhur nih, kita membaca ayat kursi, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai asar. Kemudian asar, setelah asar kita membaca ayat kursi kembali nih, kemudian Allah melindungi kita juga sampai maghrib, dan begitu seterusnya. Dan saat kita membaca ayat kursi ini saat ingin tidur, maka saat kita tidur itu kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala hingga terbangun. Dan amalan yang keempat tadi yaitu mengucapkan basmalah. Mengucapkan basmalah ini saat kita akan melakukan suatu aktivitas, dan berharap saat kita melakukan aktivitas Allah jaga kita dan Allah ridhoi aktivitas yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir adalah sedekah. Mungkin cukup sampai di sini ceramah saya. Mungkin jika ada kata-kata ataupun perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.